Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Teori Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Undip, akan menyampaikan latihan 8. Eh, Pertama-tama, saya memiliki fungsi produksi barang pada perusahaan tertentu dinyatakan dalam Q sama dengan 10 K pangkat setengah, L pangkat setengah, dan biaya tenaga kerja per jamnya adalah 20, serta biaya modal per jamnya adalah 80. Maka kemudian Anda diminta untuk menyatakan fungsi biaya produksi dalam jangka pendeknya jika nanti perusahaan akan menetapkan kapital sebanyak 100 input per jam. Kemudian Anda juga diminta untuk menentukan fungsi biaya marginal dan rata-rata dalam jangka pendek. Serta yang ketiga, Anda diminta untuk menentukan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal saat barang yang diproduksi adalah sebanyak 200 unit. Dan yang terakhir, Anda diminta untuk menentukan berapakah output yang dapat meminimalkan biaya. Baik, pertama-tama Anda harus menyelesaikan soal ini dengan kurang lebih ada 4 step gitu, atau 4 langkah. Ya, pertama-tama Anda harus mengatur ulang fungsi produksi dalam jangka pendek, kemudian apa namanya alokasi belanja atau alokasi biaya dalam jangka pendek. Oke, Anda ingat dulu step pertama ini berarti setup setup fungsi fungsi produksi dan biaya, gitu ya. Di dalam bagian setup fungsi produksi dan biaya ini, Anda menulis ulang struktur fungsi produksi Grup Douglas itu, dengan fungsi produksinya dinyatakan dalam Q sama dengan 10 K pangkat setengah, kemudian L pangkat setengah seperti ini sebagai persamaan satu. Kemudian untuk alokasi belanja perusahaan atau eh, alokasi biayanya Anda bisa nyatakan sebagai C sama dengan eh, VK plus WL. Seperti ini ya kemarin ya. Bahwasanya V adalah harga input daripada capital dan W adalah harga input daripada labor. Nah, Anda susun terlebih dahulu. C-nya tidak lain adalah 80K plus 2L ya. Ada 80K plus 20L ya. Kok bisa begitu? Karena V-nya adalah 80 dan W-nya adalah sama dengan 20. Kira-kira begitu ya. Nah, dan ini sebagai persamaan kedua ya. Setelah Anda susun ya, Anda atur ulang eh, fungsi jangka pendeknya gitu ya. Fungsi jangka pendek, eh, di mana dalam jangka pendek itu tidak ada penambahan input ya, atau inputnya ditetapkan di nilai tertentu. Misalnya di sini dikatakan bahwasanya dia akan menetapkan input capital sebanyak 100, berarti K-nya sama dengan 100 gitu ya. Berarti Anda bisa substitusi di situ Q-nya, Q sama dengan 10 K pangkat setengah, kemudian L-nya gitu ya, L-nya pangkat setengah seperti ini. Dan bisa setup Q sama dengan 10 100 pangkat setengah, kemudian L pangkat setengah seperti ini. Sehingga Q-nya akan ketemu di nilai 10 kali akar dari 100 adalah 10 L pangkat setengah. Berarti saya punya Q sama dengan 100 L pangkat setengah. Ini untuk yang fungsi produksi dalam jangka pendeknya. Nah, fungsi alokasi atau alokasi biaya perusahaan itu berarti kita harus setup juga dengan tadi adalah C sama dengan 80K plus 20L gitu ya. Berarti C-nya sama dengan 80 kali K-nya adalah 100 plus 20L seperti ini. Berarti C-nya adalah 8000 plus 20L seperti ini ya. Oke, selanjutnya Anda bisa eh, setup ini L-nya sama dengan berapa. Berarti saya bisa nyatakan di sini. Langkah ketiganya bisa
mulai mensubstitusi ke dalam, jadi eh, mengatur fungsi biaya. Mengatur fungsi biaya di sini berarti Anda mensubstitusikan atau memindah ruaskan L itu ya sehingga menjadi L sama dengan fungsi Q gitu ya. Artinya eh, kita punya Q sama dengan 100 L pangkat setengah. Moving ke kiri itu ya berarti Q per 100 sama dengan L pangkat setengah gitu ya. Nah, untuk menghilangkan pangkat setengah ini berarti kedua ruas kita kuadratkan sehingga Q kuadrat per 10.000 seperti ini ya, sama dengan L. Nah, selanjutnya ini bisa Anda substitusikan eh, si L itu ke dalam C. Oke, berarti ini menjadi persamaan ketiga. Dan untuk disubstitusi selanjutnya adalah C sama dengan 800.000 sorry ya, plus 20 L. Berarti kita punya C-nya adalah 8.000 plus 20 L-nya adalah Q kuadrat per 10.000 seperti ini ya. Nah, berarti saya punya notate seperti ini. Nah, berarti ada 5 ya. 500 berarti C-nya sama dengan 8.000 plus Q kuadrat per 500. Nah, ini menjadi shortrun total cost gitu ya. Shortrun total cost-nya di dalam eh, step ini Anda bisa nyatakan ya berarti ini adalah step keempat ya tadi ya. Step keempat itu substitusi sorry ya. Substitusi L ke eh, C gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan fungsi SRTC-nya di sini. SRTC-nya itu tidak lain adalah hmm, tidak susun ulang ya Q kuadrat per 500 ditambah 8.000 seperti ini. Berarti ini sendiri yang di luas ini itu adalah variable cost dan yang di sini adalah fixed cost. Oke, nah Anda diminta untuk menentukan komponen-komponen penyerta lainnya, misalnya seperti fungsi biaya marginal, rata dan rata-ratanya berapa dalam jangka pendeknya. Oke, baik. Berarti untuk soal nomor 2, Anda diminta untuk menentukan SRMC dan SRAC-nya, ya. Oke. SRMC-nya berarti kita punya eh, SRTC itu sama dengan Q kuadrat per 500 plus 8.000. Ini berarti kita punya SRAC, MC dulu ya, MC sama dengan delta eh, TC per delta Q seperti ini ya, atau delta SRTC per delta Q atau D SRTC per DQ. Artinya Anda turunkan terhadap Q, silakan Anda turunkan berarti SRMC-nya itu tidak lain adalah 2 kali ini, berarti 2 Q per 500 plus tidak punya ya. Oke. Eh, plus 0 gitu ya. Diulangi. Ya, seperti ini berarti itu tidak lain adalah sama dengan Q per 250. Jadi ini adalah SRMC-nya. Nah, bagaimana dengan SRAC-nya? SRAC-nya berarti SRAC sama dengan SRTC dibagi Q. Berarti saya punya SRTC-nya Q kuadrat per 500 plus 8.000 seperti ini per Q. Ya, berarti saya punya Q per 500 plus 8.000 per Q. Nah, ini adalah SRAC-nya. Ya, nah setelah itu kita comeback ke soal diminta apa saja. Jadi sekarang Anda diminta untuk menghitung biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal saat barang diproduksi sebesar 200. Oke, berarti Anda bisa langsung substitusi aja ya. Berarti yang untuk soal nomor 3 itu tidak lain adalah apa itu hmm, SRTC, SRMC, dan eh, SRAC jika Q-nya, sorry, jika Q-nya sama dengan 200 ya. Berarti Q sama dengan 200 disubstitusi ke situ. Anda punya SRTC sama dengan Q kuadrat per 500 ya, sorry 500
500 plus 8.000. Jadi saya punya SRTC-nya sama dengan 200 kuadrat per 500 plus 8.000. Ya, kira-kira begitu. Anda bisa hitung untuk SRTC-nya, berarti di sini adalah 4 ribu ya, sorry 40.000, sorry 40.000 per 500, coret-coret ini, coret gitu ya, 80, semoga nggak salah ya, 80, eh, ya 80 plus, oke ya, berarti SRTC-nya itu tidak lain adalah 8.008. Jadi, jika kalian mencoba menghitung, silakan Anda koreksi. Barangkali dalam proses penghitungan saya ada yang salah. Ya. Kemudian SRMC-nya. SRMC-nya itu tidak lain adalah Ki per 250. Berarti SRMC-nya tidak adalah 200 per 250. Coret-coret, coret-coret. Berarti di sini adalah 45. Jadi SRMC-nya adalah sama dengan 45. Nah, kemudian SRAC-nya berapa? SRAC-nya berarti Anda bisa gunakan tadi berarti Q per 500 plus 8.000 per Q. Ya, berarti SRAC-nya adalah tidak lain 200 per 500 plus 8.000 per 200. Coret-coret, coret-coret 4, coret-coret 25. Berarti SRAC-nya 25 plus 40 ya. Sorry, 40 ya. Berarti SRAC-nya itu tidak lain adalah 5 kali 40 itu 800 ditambah 2 berarti 802. Oke ya. Jadi ini SRAC-nya, ini adalah SRAC-nya. Nah, kemudian apalagi teman-teman yang terakhir? Yang terakhir adalah berapakah output yang dapat meminimalkan biaya rata-rata dalam jangka pendeknya. Oke, baik. Jadi Anda bisa set up di situ SRAMC gitu ya sama dengan SRAC. Terus soal nomor yang keempat itu yang D, sorry ya. Soal D berarti Anda bisa buat itu tadi. Jadi Anda lagi per 250 ya. Sorry, Ki per 250. Ya, Ki per 250 sama dengan Ki per 500 plus 80 per Ki. 80.000 per Ki, sorry. Ki per 500 plus 8.000 per Ki. Ya, jadi begitu. Nah, Anda bisa eh, kalikan eh, kedua ruas itu dengan Ki misalnya. Dikalikan dengan Ki kedua ruas silakan jika berkenan. Ya, dikalikan dengan Ki misalnya berarti jadinya adalah Q kuadrat per 250 sama dengan Q kuadrat per 500 plus 8.000 seperti ini ya. Oke, sehingga kita bisa moving ini ke sana kemari gitu misalnya berarti Q kuadrat per 250 min Q kuadrat per 500 sama dengan 8.000 ya. Berarti kita samakan penyebutnya berarti 500 ini berarti 2 2 berarti 2 Q kuadrat min Q kuadrat sama dengan 8. Ya. Nah, kemudian berapa lagi? Ini berarti Q kuadrat per 500 sama dengan 80.000. Nah, berarti Q kuadrat sama dengan 8.000, sorry ya, 8.000 dikali 500, berarti di sini Q kuadrat sama dengan itu 2, itu 2, 3. Ya. Berarti 4. Oke. Jadi berapa ini? 4. Ya. 4, nolnya itu 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, yang 8 kali 5 punya 0 ya. Sehingga 4 juta ya. Berarti kalau kita akarkan berarti Q sama dengan plus minus akar 4 juta gitu ya. Nah, oke. Berarti Q-nya berapa supaya maksim minimize cost gitu ya. Berarti Q-nya tidak lain adalah 2.000 ya. Oke, 2.000. Berarti plus minus 2.000. Berarti supaya biaya minimal itu ya produksi harus mencapai 20.000 net ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau lebih dari 2.000 unit ya. Kalau yang diproduksi lebih dari 2.000 unit, apa yang terjadi? Maka yang terjadi diseconomic of scale gitu ya.
DES seperti ini. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk pemahaman Anda terkait latihan 8.3 bersahabat dengan fungsi biaya jangka pendek. Selanjutnya Anda bisa simak latihan 8.4 pada video berikutnya. Terima kasih.